Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Machine Learning. Untuk tugas kedua kali ini yaitu klasifikasi, yaitu untuk menilai apakah pelanggan akan membeli mobil baru atau tidak, sesuai dengan data yang sudah disiapkan. Kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana kita mengolah data tersebut sampai ada keluar hasilnya. Yang pertama kita menggunakan library Pandas untuk mengolah datanya, membaca dan mengolah, dan juga plotting untuk melihat datanya. Lalu import, kita mengimport data yang sudah diupload ke GitHub, lalu row-nya linknya kita kopikan ke sini agar bisa diolah. Yang pertama ada kendaraan train CSV dan juga kendaraan test CSV. Jadi lihat, ini kendaraan tes, ini kendaraan train. Setelah data baca, lalu masuk ke pre-processing data. Kita lihat dulu di sini, kita meninjau dulu apa info dari tipe masing-masing kolomnya. Nah, lalu kita lihat jumlah nol dari masing-masing kolom. Nah, langsung kemudian kita akan menghilangkan kolom yang tidak penting, ya, tidak dipakai dan tidak ada pengaruhnya. Yang pertama itu ID, karena itu sudah tidak ada variatifnya. Lalu kita menghandling missing value, kita ada yang menggunakan median, min sebagai penggantinya, seperti di jenis kelamin, kode daerah. Setelah itu kita melihat hasil dari yang sudah di handling missing null tersebut. Dilihat ini sudah nol semua, artinya datanya sudah tidak ada yang kosong. Lalu kita memplotkan untuk melihat ada outlier atau tidak. Ternyata adanya di sim, premi, dan tertarik. Nah, di premi ini sangat besar, ya, jumlahnya jauh dari interkuartilnya. Nah, namun kita akan menghandling hanya premi saja, karena kan sim dan tertarik itu hampir mendekati di titik bawah. Ini kita menggunakan rumus interkuartil, lalu kita mengoutputkan minnya berapa, maxnya berapa. Minnya itu di 4055, maxnya di 59.719. Lalu kita mempickkan outliernya sehingga data premi sudah normal dan memungkinkan tidak adanya noise di data selanjutnya. Nah, ini yang tadi itu data train. Sementara di data tester juga terdapat outlier, sehingga kita lakukan hal yang sama terhadap data test tersebut. Lalu sudah terlihat seperti data train. Nah, lalu kita di pre-processing data ini melakukan labeling. Labeling itu untuk mengatasi yang kolomnya non-numerik, seperti jenis kelamin, itu ada wanita pria diganti 0 dan 1. Nah, dan umur kendaraan diganti jadi 1, 0, 1, 2, dan 1 dan 2. Lalu pernah kendaraan rusak, pernah atau tidak, jadi 0 dan 1. Sehingga semuanya sudah numerik, atau kita menggunakan float setelah dikeluarkan di outputkan. Di data test pun sama seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke scaling. Scaling itu agar datanya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu besar. Jadi kita lakukan scaling untuk pemadatan data. Setelah kita lakukan scaling, maka kita langsung ekspor yang sudah di pre-processing sebelumnya ke data cleaner train CSV dan cleaner kendaraan test CSV.
hingga dapat diolah untuk masuk ke tahap selanjutnya. Untuk tahap-tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahid, mulai dari modeling. Ya, untuk selanjutnya saya akan mulai menjelaskan modelingnya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, nah, dari sini kita mulai modelingnya dengan mulai splitting data ya, itu data X-train, X-test, dan juga Y-train, Y-test. Di sini X-train-nya kita isi dengan kolom yang berisi data tidak tertarik, lalu Y-train-nya diisi dengan kolom data yang berisi data tertarik. Lalu di sini kita masuk ke klasifikasinya dengan metode linear regression ya. Di sini kita menggunakan linear regression dari teorinya sendiri. Linear regression itu secara mekanis membandingkan dua variabel yaitu x dan y secara linear seperti itu. Jadi jika kita buat grafik garis itu akan menuruti garis menaik seperti itu ya. Nah, di sini kita buat codingnya dengan membuat kelas tersendiri seperti itu. Bisa dilihat ya. Di sini terdapat beberapa function dan juga prosedur. Di sini tuh kita menggunakan beberapa variabel seperti weight dan bias. Lalu kita juga karena selalu ada perubahan weights, kita menambahkan variabel prosedur update weights. Lalu yang terakhir adalah predict. Di sini hasil akhirnya tuh kita buat variabel sendiri. Setelah itu setelah dari codingan yang tadi kita bisa langsung print hasilnya. Di sini terdapat 3 variabel yang kita print, yaitu MSE-nya atau mean squared errors-nya, lalu ada akurasi dari metode linear regression, lalu ada juga prediksinya. Nah, di sini terlihat outputnya seperti ini. MSE-nya bernilai 0,1 sekian, akurasinya 0,8, dan prediksinya sudah 0,101 atau tidak tertarik dan tertarik. Nah, sebagai perbandingan kita membuat klasifikasi dengan metode naive Bayes. Di sini kami menggunakan library ya, karena hanya untuk pembanding saja. Kami menggunakan library sklearn, naive Bayes dengan metode Gaussian. Nah, seperti ini. Dan hasil akhirnya akurasinya 0,6 dan prediksinya sudah 0,101 seperti itu. Nah, setelah modeling langsung kita masuk ke eksperimen. Di sini kami mencoba melihat matriksnya ya. Jika dilihat precision-nya, datanya sebagai berikut.
recall-nya juga sebagai berikut dan F1 skornya seperti ini. Itu untuk yang linear regression. Nah, ini untuk confusion matrix untuk naive Bayes. Nah, untuk yang naive Bayes, confusion matrixnya tidak saya buatkan plotnya karena terdapat masalah ya. Nah, seperti ini nilai confusion matrixnya. Bisa dibandingkan dengan yang atas. Oke. Setelah itu, setelah kita melakukan eksperimen yang pertama, kita melakukan eksperimen yang kedua dengan oversampling dan kita lakukan lagi, masukkan lagi ke modelingnya yang tadi sudah kita buat ya. Nah, ini kita buat dulu perbandingannya. Data yang sebelum di oversampling tuh belum ini ya, belum begitu seimbang antara tidak tertarik dan tertariknya. Lalu setelah di oversampling, data tertarik dan tidak tertariknya lumayan seimbang, menjadikan data lebih mudah untuk dipelajari oleh mesin. Lalu kita masukkan lagi pemodelannya, lalu kita hitung lagi akurasinya. Menggunakan kita hitung juga confusion matrixnya. Nah, ternyata akurasinya berkurang, namun masih dapat kita proses ya. Nah, setelah itu kita lihat evaluasinya, kita lihat lagi perbandingan antara akurasi naive Bayes dengan pemodelan linear regression yang sudah kita buat codingannya. Nah, untuk linear regression sendiri akurasinya itu 0,8, sedangkan naive Bayes akurasinya 0,6. Nah, di sini yang sudah kita lihat ternyata evaluasinya adalah linear regression itu setelah kami lakukan uji coba ternyata akurasinya dalam melakukan klasifikasi itu lebih tinggi daripada naive Bayes. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.